membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Pemirsa, kekeringan ekstrim nih ya yang melanda sebagian besar Amerika Selatan secara drastis ini mengurangi aliran air sungai Amazon di perbatasan Kolombia, Peru dan juga Brazil. Sehingga nih ya dari hal tersebut ini berdampak pada menghambatnya pasokan makanan dan juga mengancam kesehatan penduduk. Nih bisa dilihat ya gambarnya pemirsa, keadaan sungai Amazon ya. Ketinggian air Amazon, sungai terpanjang dan terbesar di dunia ini berdasarkan volume turun sampai dengan 10 meter di Leticia, Kolombia antara bulan Juni dan Agustus. Hal ini disampaikan oleh salah satu bidang dari hidrologi, meteorologi dan studi lingkungan Kolombia. Surutnya air ya di sekitaran tepi sungai ini akhirnya menjadi dinding tanah yang curam sehingga tongkang yang memasok makanan, air, minum dan bahkan bahan bakar kepada 60.000 penduduk di Leticia itu tidak dapat terdistribusi dengan baik. Ya kalau kita melihat pemirsa itu kan sungainya ya yang biasanya itu tadinya pasang seperti itu akhirnya surut bahkan ini sampai 10 meter. Ini juga menyebabkan gitu kan banyak sekali transportasi yang biasanya digunakan gitu ya di perairan tersebut akhirnya tidak bisa berlabuh. Ya karena tidak ada air jadi bagaimana seperti itu. Hal ini akhirnya juga berdampak pada pemasokan makanan, kebutuhan minuman, kemudian juga kesehatan dan hal-hal lainnya bagi masyarakat yang memang berada di sekitaran tersebut. Kalau kita lihat juga pemirsa, ini ketinggian air kini dalam posisi yang amat sangat rendah. Sehingga akhirnya masyarakat juga berinisiatif membangun tangga kayu dari dermaga hingga ke air seperti itu. Nah jadi ibaratnya nih kalau yang disampaikan oleh wali kota Leticia sendiri nih yang terkena dampak akibat tertahannya gitu ya pemasokan yang biasanya dimasukkan ke dalam kota tersebut, akhirnya ini masyarakat tersebut butuh waktu 2 atau 3 bulan untuk makanan tiba, sehingga ini tentunya membuat kesulitan dan pasti membahayakan kualitas hidup dan juga biaya hidupnya akhirnya melambung tinggi. Nah, pemimpin adat setempat dari Crispin Angarita mengatakan kepada AFP bahwa sebenarnya ini Amazon tuh belum pernah terlihat seperti ini, bahkan ibaratnya terkuras sangat dalam. Ini hampir setengah abad dan juga ini ada peringatan terkait dengan ancaman terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian medis segera seperti itu. Dan kalau kita lihat juga ya bahwa media massa Peru juga melaporkan bahwa kondisi kekeringan ini telah memungkinkan warga untuk berjalan melintasi Amazon dari kota Santa Rosa de Javari di Peru ke Leticia, Kolombia yang biasanya ini dipisahkan oleh air sejauh 800 meter. Jadi biasanya kalau misal ada perahu gitu ya, ada salah satunya tadi alat transportasi air yang biasanya digunakan oleh masyarakat, kemudian juga digunakan untuk mendistribusikan pasokan-pasokan kebutuhan pokok. Karena tidak bisa lewat, akhirnya jadi masyarakat juga perlu muter balik seperti itu. Entah itu harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh dan hal-hal lainnya yang tentunya ini sangat menyusahkan dan dirasa juga oleh masyarakat akhirnya ini menjadi sebuah kesulitan seperti itu. Lalu karena sungai Amazon juga ini melintasi Brazil ya, di Brazil sendiri bahwa kekeringan terburuk dalam 7 dekade ini memperparah
musim kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun. Dan tentunya ini bukan hanya memengaruhi wilayah Amazon juga, tapi ini juga memengaruhi lahan basah pantanal di barat daya. Nah, akhirnya di Peru sendiri, Presiden Dina Boluarte ini mengumumkan keadaan darurat pada hari Rabu terkait kebakaran mematikan yang terjadi di daerah termasuk di Amazonas, Brazil, dan juga yang terkait dengan kekeringan parah. Nah, meskipun memang kalau misal kita lihat juga September itu merupakan bulan yang kering seperti itu, tapi ini tuh benar-benar parah seperti itu. Akhirnya banyak banget orang-orang yang menjadi kesulitan, pemirsa. Terlepas dari itu, sebenarnya ini juga ada faktor, selain ya faktor tadi alam, ini juga ada faktor yang memang disinyalir gara-gara manusia seperti itu. Ya, kita tahu bahwa pada dasarnya air gitu ini diserap oleh pohon gitu kan. Ini kan ada sebuah siklus yang akhirnya kalau misal dirusak oleh manusia gitu kan, ini tidak bisa berjalan dengan baik. Belum lagi kalau kita lihat kebakaran hutan yang terjadi kan akibat penggundulan hutan, penggundulan pohon-pohon yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi pemirsa, ini selain fenomena Amazon yang surut, ada juga kemarin sempat ramai fenomena padang pasir yang akhirnya sekarang nih udah enggak yang tandus lagi. Justru ada air ya, kemudian ada pepohonan yang cukup terlihat sangat hijau seperti itu. Ini bukan menjadi sebuah hal yang baik juga ya, karena tadi setiap tempat itu pasti sudah ada paknya lah gitu ya. Sayang sekali rasanya, dan juga ini akan membahayakan padang pasir yang memang biasanya tandus, tiba-tiba ada pohon-pohon, ini juga kan menjadi pertanyaan. Belum lagi kutub es yang tiba-tiba mencair, tentunya kan ini akan berdampak pada segala hal yang ada di bumi ini. Nah, jadi pemirsa, kita harus menjaga bumi kita. Siapa lagi sih kalau yang menjaga selain kita seperti itu. Dan tentunya ini kan akan berdampak juga pada kehidupan kita. Kita ingin juga hidup yang tenang, hidup yang aman, hidup yang sehat, memiliki kualitas lingkungan yang baik. Maka dari itu berangkatnya harus dari diri sendiri. Nah, dari berita terkait surutnya sungai Amazon, pemirsa, ini ada berita yang cukup unik. Siapa nih pemirsa yang suka ngelamun ya? Entah ngelamun gara-gara mikirin hutang, entah ngelamun gara-gara mikirin cicilan atau si dia, atau mungkin ngelamun-ngelamun yang lainnya lah ya. Nah, ini ada yang unik pemirsa, karena ya diberitakan di Sora News nih ya, pada tanggal 15 Oktober 2024, di Jepang ada lomba bengong dan hadiahnya tiket jalan-jalan. Aduh ya, ini sangat difasilitasi sekali ya. Nah, weekend lalu pada hari Minggu ini sekitar 100 orang berkumpul di ARK Karajan Plaza di Kompleks Hiburan Roppongi Hills, Tokyo pada pukul 14.30 untuk lomba tidak melakukan apapun. Atau ini kalau kita lihat cara bahasanya adalah Tokyo Boutusoru dalam kompetisi bahasa Inggris atau Tokyo Space Out kayak gitu ya. Jadi pemirsa, dalam perlombaan bengong nggak ngapa-ngapain ini nih ya, kontestan tuh dibebaskan untuk mengenakan pakaian yang mencerminkan profesi mereka atau aspek lain yang menunjukkan mereka banget kayak gitu ya. Dan para peserta ini dijatah untuk melamun selama 90 menit. Nih pemirsa, di pinggir lihat ya gambar-gambar ya. Menurutku ini lucu sekali ya. Jadi unik banget gitu di tengah kehektikan kehidupan di Jepang gitu. Selalu ada kegiatan-kegiatan yang out of the box kayak gitu ya. Salah satunya ini perlombaan bengong seperti itu. Nah, kadang juga akhirnya bertanya ya masyarakat kayak apa sih, terus apa yang dinilai dari bengong, keestetikanya kah atau terlama bengongnya atau gimana? Nah, jadi sebenarnya dalam perlombaan ini bukan hanya kemampuan melamun. Lomba Space Out atau bengong ini dinilai juga berdasarkan keunggulan teknis dan artistik. Jadi bukan sembarang lomba, sebenarnya ada juga nih hal yang dilihat. Kemudian juga ada aspek lain yang dinilai oleh tim juri, yaitu kestabilan detak jantung dan estetika. Di perlombaan ini sebenarnya banyak banget tuh pemirsa bisa lihat bahwa
masyarakatnya atau pesertanya itu boleh bawa payung, bahkan ada yang unik sampai bawa es krim. Jadi sambil bengong, sambil bawa es krim. Jadi es krim itu meleleh kan. Belum lagi kadang pakaian-pakaian yang nyeleneh yang turut meramaikan gitu ya. Perlombaan dari Space Out ini atau bengong seperti itu. Nah, ini kalau kita baca dari beberapa sumber juga, meskipun sebenarnya lomba bengong ini bernuansa santai, penyelenggaranya ini menjelaskan bahwa ini tuh berbeda dengan perlombaan tidur seperti itu. Sebelumnya kan ada ya di Korea Selatan tuh perlombaan tidur. Ini memang makin kesini makin nyeleneh itu, lomba tidur, lomba nangis, lomba ketawa, lomba bengong. Jadi kayak ternyata gitu, hal-hal yang biasanya sangat receh yang kita lakukan itu bisa dilombakan pemirsa. Ini menandakan bahwa kita nih jadi manusia jangan insecure, karena kita tuh punya banyak sekali kelebihan. Ya memang belum dapat aja tempat yang bisa menghargai kelebihan kita, seperti itu. Nah ya, dari perlombaan ini hadiahnya tuh akan dapat tiket jalan-jalan ke wilayah Iseshima di prefektur Mie, yang memang ini dikenal sebagai wilayah yang pemandangannya itu cukup indah dan suasananya menenangkan. Jadi lucu ya, apakah di Indonesia ini bakal ada lomba bengong? Kalau di Indonesia lomba bengong nanti akhirnya banyak yang kesurupan kayaknya. Terlepas dari itu, ini adalah salah satu bentuk aktivitas yang memang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya untuk mengisi waktu kekosongan ya, tapi juga tadi ya turut memberikan positive vibes lah gitu terhadap orang-orang sekitarnya. Nah, pemirsa, berita dari lomba yang ada di Jepang, lomba Space Out atau lomba bengong, sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih lah pemirsa, terus membersamai kami di Pagi Seru, mengulas berita no kaku-kaku yang tentunya terupdate dan teraktual. Maka dari itu pemirsa, terus saksikan ya program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin hingga Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tentunya di YouTube Sultan TV. Ada banyak program-program lainnya yang bisa pemirsa saksikan juga di kanal YouTube kami Sultan TV. Kemudian ada berita yang dapat pemirsa baca di website Sultan TV dan konten-konten yang seru ada di media sosial Sultan TV. Saya, Raudloh Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga diberikan semangat dan kesehatan selalu. Kami pamit undur diri pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.